Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Ada Fahri, Faliha, Hanif, Lovina, Nadia, Sakib, dan Zia ya. Oke, hari ini kita lanjutin coffee shop kita. Kemarin kan udah yang home, udah about us, menu, gallery. Sekarang berarti yang promo ya. Jadi kan kalau kita punya toko gitu ya, coffee shop kan termasuk toko ya. Terus kita biasanya ngasih promo-promo. Nah, itu bisa kita taruh di website kita gitu. Bisa juga taruh di apa namanya? Di medsos juga bisa ya. Cuman kan biasanya kalau orang yang nyari, ah emang beneran ada nih di ininya di tokonya ada diskon apa enggak sih, bener apa enggak gitu. Biasanya mereka juga ngecek ke website ya. Oke. Sekarang berarti yang sesi 5 ya. Ini nanti passwordnya coding 5. Ini aku kasih linknya. Tuh kan, mana mana sih tombolnya nih? Ini nih. Password coding 5. Oke. Nah, materinya dulu ya. Kita lihat di sini. Oke, jadi refresh materi yang kemarin. Kita udah belajar tentang HTML dan CSS. Ini aku lupa nambahin. Halamannya kita udah bikin halaman homepage, about, menu, sama gallery ya. Ini aku lupa update. HTML-nya kita udah belajar bikin gambar, daftar, link, navigasi, bookmark, bikin tabel gimana, bikin apa eh, satuan gambar ya, figur sama fig caption. Terus hari ini kita akan bikin halaman promo dan belajar tentang CSS Flexbox. Flex ini apa ya? Apakah flex itu maksudnya kayak flexing gitu atau apa gitu? Oke, jadi nanti halaman promonya tuh bentuknya kayak gini ya. Ini ada ini navigasi, oke. Ini judul halamannya. Nanti kita taruhnya di ini H1 seperti biasa. Subjudul ini sebenarnya cuman paragraf biasa aja. Cuman mungkin kita kasih kelas subtitle atau subjudul supaya bisa kita eh, apa-apain. Nah, terus di bawah ini nih ada kartu promo. Nah, istilahnya kayak, oke, ternyata ada promo diskon kopi, ada buy one get one, terus ada gratis kue gitu ya. Nah, ini tuh aslinya tuh sebenarnya div. Nah, di dalam divnya itu nanti ada gambar, which is itu image, IMG ini kan. Terus ada subjudul untuk judul gambarnya. Kita pakai H2 aja, heading 2 karena yang ini kan untuk heading 1 kan untuk judul apa? Judul halaman itu kan lebih besar ya. Kalau yang ini agak lebih kecil, jadi H2 aja. Terus ada paragrafnya untuk ngejelasin deskripsi tentang promonya. Sama, nah ini ada button kan kalau kita lihat kan. Tapi itu aslinya ini tuh link doang gitu. Link A ini, link. Link yang kita buat jadi button. Nah, ternyata bisa ya itu. Oke, jadi div untuk kartu promo ya. Ada yang masih ingat fungsi div itu adalah kotak atau wadah untuk mengelompokkan elemen HTML. Ya, jadi ini tuh div itu kan sebenarnya kan ini nih satu ini semua nih satu kotak ini. Nah, di dalamnya nih bisa macam-macam supaya nanti eh, kamu ngatur si kotaknya ini bisa yang ini loh. Nah, ini jadi kamu bisa ngatur ini kalau kayak di Canva atau di aplikasi gambar mungkin kayak grup ya. Kan kalau kamu grup kan begitu kamu geser satu semuanya bergeser juga kan.
Kalau belum kamu grup, misalnya di Canva nih, kamu geser yang ini, ketinggalan yang lain gitu. Jadi harus di grup. Nah, div tuh sama kayak gitu. Jadi supaya kita bisa ngatur satu bundle ini sebagai keseluruhan yang bisa kita modify, misalnya mau dipindahin ke sini atau di rata kiri, rata kanan gitu ya. Nah, kita akan pakai div sebagai kartu promo yang seperti ini muncul di layar dengan nama kelasnya promo card ya. Jadi basically ini div biasa, cuman kita tambahin kelas supaya kita bisa atur CSS-nya yang terpisah dari div yang lain. Kalau kamu nggak tambahin nama kelas, nanti div yang lain ngikutin aturan ini gitu. Padahal kita cuma mau bikin untuk si kartu promo ini ya. Yang isinya ini gambar promonya, judulnya, deskripsi sama tombolnya ya. Nah, Flexbox. Jadi Flexbox itu adalah pengaturan pada div untuk menyusun barang di dalamnya. Tanpa Flexbox, default susunan barang di dalam div adalah ke bawah. Tapi gimana kalau kita mau nyusunnya ke samping? Nah, misalnya kayak gini ya. Misalnya ini bisa button, bisa foto, bisa apapun itu ya. Kalau nggak ada Flexbox, kita apa namanya? Div itu nanti akan bertumpuk ke bawah kayak gini. Tapi kalau kita mau susun ke samping, itu kita butuh flexbox. Ya, flexbox untuk susun ke samping. Nah, ini juga ada nih, flexbox juga bisa buat ngatur wrapping. Wrapping itu maksudnya kalau udah sampai ujung ternyata nggak muat layarnya, pindahin ke bawah gitu. Nah, untuk ngaktifinnya itu tinggal pakai ini, display titik dua flex. Nah, ini adalah nama kelas dari si div, ya. Div-nya kita kasih nama kelas. Kalau tadi kan yang kartu promo itu kan nama kelasnya promo card ya. Berarti nanti ini div name-nya promo card. Display flex. Nah, nanti apa aja yang bisa kita atur dari si flexbox ini? Nah, ini ada beberapa properties ya. Jadi properties masih ingat kan? Yang ini selektor, yang atas ini selektor. Yang ini adalah properties, yang ini adalah value ya. Jadi propertiesnya apa aja nih yang bisa diatur gitu. Nah, ada flex direction untuk mengatur arah barisan. Defaultnya adalah default value-nya ya. Ini jadi ini properties, ini value. Default value-nya itu row. Jadi dia berbaris ke samping gitu. Nah, tapi juga kita bisa bikin kalau misalnya kita mau ya udahlah ke bawah aja gitu. Kita pakai kolom. Terus kita bisa pakai justify content. Justify content itu untuk ngatur posisi horizontalnya. Ya, kalau flex start itu rata kiri, flex end rata kanan, center rata tengah, space between itu maksudnya kita bikin yang satu rata kiri, yang satu rata kanan, nanti sisanya ada di tengah gitu. Nah, kalau space around itu berarti kita ngatur ruang di sekitar si apa namanya? Si elemen tersebut. Align items itu untuk ngatur posisi vertikalnya. Flex start berarti nanti dia nempel ke kotak. Kan ini ada kotaknya ya. Ini nanti dia nempel ke atas. Kalau center dia ada di tengah. Nanti dia di tengah bisa. Atau flex end dia nanti nempel ke bawah dari kotak tersebut. Ya. Terus untuk ini juga ada flex wrap. Flex wrap itu kalau misalnya elemennya kebanyakan sedangkan layarnya kecil, boleh turun atau enggak. Nah, kalau no wrap artinya dia maksain nih satu baris. Kalau misalnya wrap berarti boleh turun. Jadi misalnya ini ada apa elemen keempat nih kan nggak muat nih udah nggak muat nanti dia turun kalau kita pakai wrap ya. Jadi ini contoh aja. Misalnya kita mau bikin colornya white ini kan nav ini kan yang nav bar ini di latar belakang ininya kan. Terus dia flex dan dia pakai space between. Jadi dia tuh ngatur si button home ini di sebelah kiri, button kontak yang terakhir sebelah kanan, terus nanti tengah-tengahnya itu sisanya gitu ya. Dan ini kita jadiin center. Nah, ini langsung kita praktekin aja. Ada di sini ya. Nah, ini kan ada teks promonya nih. Nah, ini kamu copy, copy.
Segini, teksnya cuma sedikit ya. Ini kamu copy, kamu taruh di sini, yang di bawah sini kan. Oh ya, sebelum itu, ini aku copy paste dari indeks ya, karena sebenarnya kan ininya sama. New file, promo, titik HTML. Ini tadi aku udah copy dari indeks, aku paste aja. Jadi ini indeks. Yang indeks mana nih? Indeks. Oh ini dia. Ini indeks. Jangan lupa kalau kita nambahin halaman baru, berarti kita tambahin link di navigasinya ya, supaya halaman itu bisa diakses dari mana aja. Promo HTML, ini aku tulis promo. Ini aku copy ke yang about ini. About kan dia juga mau punya link ke halaman promo. Yang gallery juga navnya ini, kamu boleh sambil ngerjain juga ya. Navnya itu kamu tambahin link ke halaman promo. Oke, Oke, kita udah di halaman promo. Ini aku copy paste dari si indeks. Ya, aku coba run dulu deh. Oke, aku ke promo. Sama kan dengan indeks. Nah, yang promonya ini nanti kita isi dengan eh, kartu promo gitu. Supaya kelihatan aja. Ini kan nanti. Nah, yang kartu promo ini kamu ambil dari mana? Ambil teksnya dari sini. Teks promo HTML. Ini kamu copy ke sini. Nah, ini kamu pastenya di sini ya. Nah, yang promo spesial kami ini adalah judul, jadi H1. Terus jangan lewatkan penawaran terbatas, ini paragraf sebenarnya. Terus ini, nah diskon kopi ini kita perlu, bentar. Nah, kalau kamu ingat tadi kan Flexbox itu kan butuh div untuk kontainer ya. Kontainernya itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu, coba. Nah, ini kan tadi udah ya, promo spesial. Nah, maksudnya itu supaya yang di bawah ini nih bisa kita atur flexbox-nya, kita kasih div-nya dulu. Kita kasih div kontainernya dulu. Div kelasnya itu promo kontainer. Nah, itu kita taruh di bawah. Kita tutup ininya ya. Kalau kita bikin tag HTML, jangan lupa di bawahnya ditutup. Oke. Nah, si diskon copy ini kan satu kartu kan. Jadi div kelas sama dengan promo card. Promo card nanti isinya ini adalah H2. Bukan H2. Benar-benar. Ini adalah gambarnya dulu nih, IMG. Nah, kayak gini. SRC Images Copy. Ini kan kemarin kita udah punya gambar kopi ya. Jadi aku pakai yang itu lagi aja. Jadi image source-nya di image coffee. Kalau kamu belum punya, berarti kamu perlu upload dulu. Kalau kamu mau ganti, nggak mau pakai yang gambarnya kemarin, kamu mau pakai gambar baru. Berarti nanti kamu upload dengan nama yang baru ya. Misalnya ini promocoffee.png atau apa. Terus ini berarti paragraf dan ini adalah link. Ref sama dengan, kosongin aja dulu.
Nah, satu kartu itu cuma sampai situ doang, berarti kita tutup dengan div ya. Kalau kamu ngodingnya teratur, misalnya gini nih, ini kan ini nih ada indentasi ya. Nama indentasi itu adalah jarak antara eh, ujung kiri eh, code editor kita dengan codingan kita. Kalau kamu bikin indentasi, kamu akan lihat, oh, div yang ini nih pasangannya yang mana ya? Lihatin aja nih, ini ada garis sampai ke bawah. Nah, ini nih, ini pasangannya. Nah, yang ini pasangannya yang mana? Yang ini ternyata. Nah, ini. Jadi, kenapa indentasi itu penting? Supaya nanti kamu bisa lihat kira-kira yang mana yang eh belum ditutup div-nya gitu. Soalnya kalau ada yang belum ditutup, terjadi keanehan-keanehan gitu. Div class promo card. Nah, kayak gini kan ini belum ditutup nih. Aku baru bikin. Nah, ini berarti tutupnya di sini. Aku tutup dulu div. Nah, kalau kamu lihat ini sejajar kan div class ini. Nah, terus yang ini kan tadi judul. Terus ini paragraf. Terus yang ini tadi eh, link ya. Kalau ada yang nanya, ini apa sih? Href tanda pagar nih apa sih? Tanda pagar ini sebenarnya artinya link kosong. Kita bikin link tapi ini kita nggak mau kemana-mana gitu karena kan emang ini cuman tampilan aja. Jadi kalau diklik belum belum ada apa-apanya gitu. Jadi kita taruh tanda pagar ini supaya kalau diklik tidak terjadi apa-apa gitu ya. Itu link kosong. Nah yang ini belum ada image-nya. Nah ini udah ada. Kok dia tahu ya apa yang mau aku tulis? Image source-nya ini jangan lupa gambarnya yang udah kamu save ya. Ini kan kalau kemarin aku save-nya ini latte gitu kan. Ini ada. Terus ini yang terakhir. Jadi ada 3 kartu promo card. Aku tutup dulu div-nya. Nah ini di sini. Oh dia udah langsung ada. Image-nya cake. Aku mau taruh cake. Ini H2 judul. Ini paragraf. Dan ini link. Oke. Nah ini kita lihat dulu. Kayak gimana sih tampilannya. Nah ternyata jadi kayak gini. Kok jadi kayak gini? Nggak kayak yang tadi. Karena kita belum edit CSS-nya ya. Nah, kalau kamu masih ingat, semua halaman HTML itu kamu bikin HTML-nya dulu, strukturnya ada dulu. Kayak kita bikin rumah, kita bikin strukturnya dulu. Ada judul, ada paragraf, ada div-nya, ada kontainernya ya. Ini ada promo card, ini kontainer untuk si, apa namanya? Untuk si kartu promonya. Ini kita bikin dulu. Nanti kalau udah dibikin baru kita atur CSS-nya ya. Nah, ini kamu kerjain dulu ya. Takutnya kamu keburu lupa. Jadi yang pertama yang harus dilakukan, kamu bikin filenya, klik di sini, klik new file, terus kamu bikin, kenapa jadi di image? Salah. Di sini klik new file, terus kamu tulis promo.html. Aku udah bikin jadi dia error file is already exist gitu ya. Nah, promo ini supaya kamu nggak ngetik lagi yang ini si doc type HTML-nya, ini kamu copy aja dari indeks ya. Nah, jangan lupa yang indeks ini kamu tambahin dulu navigasinya, promo.html ya. Terus copy paste ke promo HTML ini. Nah, isinya ini kan pasti harus beda dengan indeks kan. Isinya itu kamu copy dari atas ini.
promo spesial kami, bla bla bla. Nah, buat yang belum ada gambar, ini aku siapin. Tapi kalau kemarin kamu udah pakai, ya yang kemarin juga bisa. Nih klik kanan, save image as. Nanti kamu tinggal save gambarnya dan diupload. Oke, kerjain dulu. Kalau ada pertanyaan, langsung bilang aja ya. Atau kalau ada yang nggak ngerti, bilang aja. Kak, boleh ke bawahan itunya Yang mana? tulisannya? Yang ini ya? Ya, kasih Kak. Sama-sama. Ini aku giniin deh biar kelihatan sampai bawah. Mana sih scrollnya? Nah, ini dia. Mungkin kalau ada yang nanya, ngaruh nggak sih kalau kita kasih spasi di codingan kita gitu? Ini kan ada spasinya nih. Ada jarak antara satu elemen dengan elemen lain. Ngaruh apa enggak? Kalau di browser sih nggak ngaruh ya. Jadi browser itu bisa baca apakah dia ada spasinya atau nggak ada spasinya, atau ini kita mau jadiin satu apa satu baris gitu sampai ujung nggak pernah di enter enter, itu dia tetap bisa baca. Nah, kenapa kita kasih spasi itu untuk memudahkan kita sebagai programmer untuk ngebacanya ya. Karena kalau kita kan mungkin kalau terlalu panjang di sini kan susah bacanya ya. Nah, aku suka kasih spasi supaya nanti ngebacanya gampang. Jadi kita bisa lihat, oh yang ini nih apa nyambungnya dengan yang ini gitu. Ini satu satu ini sendiri, satu kartu sendiri gitu. Udah datang satenya. Mesin sateku sudah datang. Ya udah, lanjut dulu, lanjut dulu.
Sehari aku nggak muncul promonya. Siapa Fahri ya? Fahri coba kamu screen share aja supaya bisa kelihatan. Jadi apa enggak screen share? Miss, bisa ke bawahin dikit nggak itunya? Bawahin. Oke. Agak lebih ke bawah lagi. Terlalu ke atas lagi dikit. Udah belum? Tunggu bentar. Ini aku screennya laku banget. Itu di Jadi paling yang ini, atas. ya, yang paling atas yang HTML. Ini kan, ini kan yang tadi kita bikin nih, yang kita tambahin halaman promo. Terus ini kan ada judulnya, subjudul. Terus ini baru div-nya, div buat narok kartu-kartu promo, si promo kontainer ini. Nah, nanti di dalam promo kontainer ini ada 3 div lagi. Jadi div itu bisa berada di dalam div lain ya. Kalau kita mau bikin div dalam div, dalam div, dalam div itu juga bisa. Oke, ada 3 div promo. Yang ini promo card, isinya ada ini gambar, judul, deskripsi, link. Terus dibikin lagi eh, satu div lagi untuk yang si buy one get one, satu div lagi untuk si gratis kue. Ini ngomongin kue jadi pengen makan. Ada ini, ada Halilintar. Ini sekarang kita tuh di Indonesia lagi musim kemarau yang banyak hujan. Tapi lumayan lah daripada panas. Oke, ada yang masih nggak bisa atau belum selesai? Atau ada yang mau share screen? Mungkin ada yang kesusahan. Ini aku nih nggak keluar dah. Apa?
Keluar, nggak keluar. Iya, Coba kamu share screen dulu, soalnya kan aku itu nggak bisa lihat. udah. Oh udah, kok aku nggak lihat sih? Aku stop share dulu ya. Oh iya, kenapa tadi aku nggak ini? Ini yang mana? Ini yang promo HTML. Oh iya, ini ya yang punya Fahri ya. Fahri, aku request ini ya, request remote control ya. Oke. Nah, jadi ini aku kok nggak bisa scroll. Nah, ini tuh ini ada kesalahan yaitu kamu bikin double ini di sini ada selamat datang terus ada selamat datang lagi kan. Ini kita bikin satu aja ya. Jadi dari atas nih, yang ini udah bener nih. Doctype HTML udah benar, udah benar. Ini juga udah. Nah, ini kamu udah bikin ya, udah oke nih promo HTML. Nah, ini nanti kan ada si eh, promo spesial kami. Terus, oh oke, ini ini kita baru ngelihat halaman indeks. Aku buka halaman indeks kamu ya. Halaman indeks kamu ini. Nah, ini tuh kayaknya ada yang kehapus. Jadi aku tulis ulang aja ya. HTML head head shoulder knees and toes knees and toes. Ini aku hapus aja karena ini cuman komen. Terus body, oke. Selamat datang di coffee shop, oke. Tentang my coffee, oke. Nah, ini kan ada lagi nih HTML. Ini kamu hapus aja karena kan sebenarnya harusnya ada di atas. Jadi ini aku hapus. Nah, ini nanti di bawah ini kita tutup bodinya. Ya, ini tuh sambungannya ini ya. Berarti ini nanti tutup body aja. Tutup body sama tutup HTML. Oke. Nah, ini kalau kita refresh. Nah, udah hilang kan? Jadi udah tinggal satu ya. Nah, cuman ini kan belum ada navigasinya nih. Navigasinya aku ambil dari tadi kamu udah ada kan di sini. Ini kasih aku copy ke sini ya. Navigasi itu adalah elemen pertama setelah body biasanya. Oke, jadi ini. Nah, udah ada nih di atas ya. Nah, ini kalau kita klik promo, kok aku nggak bisa klik ya? Oh, ini lag banget. Jewelry, bukan. Kak Aku Sari, tulis di sini aja deh. Ya, ini aku pas pencet promonya malah putih, malah putih. Oke, mana kosong. promo? Ini tadi siapa yang ngomong? Zia. Zia ya. Bentar, ini promonya pakai huruf kecil. Promo.
Lama banget ya. Nah, ini baru ada. Nah, ini kan udah ada nih promo ya. Nah, di promo ini kan ada, nah, image promo diskon kopi. Nah, si diskon kopinya ini kamu upload dulu ke sini, Fahri. Nah, ini kalau aku lihat di sini kamu belum ada folder image ya. Jadi ini aku bikinin new folder, judulnya image. Image, terus nanti kamu download dari sini ya, Coding Club. Nah, ini yang sesi 5. Oke, ini coding 5. Nah, ini di-download dulu nih. Nih, gambar ini. Klik kanan, save image as, coffee. Nggak bisa ya. Kok lama ya loadingnya. Nah, save image as. Oh, ini masih pakai web. Ya udahlah, web page aja. Ini di save, terus ini lemot banget ya. Oke, itu nanti kamu save ya satu-satu ya. Nah, terus nanti yang si file yang udah kita download itu kamu upload dulu nih, upload file ke Replit-nya. Ini kamu pilih yang tadi nih, si coffee. Coffee, open. Nah, ini ada coffee.wp ya. Nah, si coffee ini kamu pindahin ke image, ke sini. Terus di promo.html tadi, kamu kasih di sini judulnya. Judulnya apa? Nama filenya ya. Ini berarti coffee.webpage. Web, web, web page. Oke, hopefully dia muncul. Web page. Dia belum muncul ya. Ini ham. Mungkin ini kayaknya perlu dibikin jadi PNG dulu ya, baru bisa. Oke, ini em, nanti bersambung ya. Ini sebenarnya kita tinggal upload gambar, taruh di folder image. Nanti di sini eh, judul gambarnya itu kita sesuaikan dengan nama filenya. Jadi ini nanti jadi coffee.png. Nanti bawahnya jadi eh, apa? Ini latte kalau nggak salah ya. Latte PNG. Terus ini nanti jadi cake PNG. Siapa yang nanya tadi? Nadia ya? Nadia nanya apa? Ini Baik, Kak yang Sari, terima kasih. ya sama-sama. Yang punya Fahri nanti kayak gitu tadi ya. Jadi download dulu gambarnya, terus kamu upload ke Replit. Nanti kamu ganti nama file eh, si gambarnya. Nadia kenapa?
Tadi ada yang nanya katanya promonya masih kosong tuh siapa ya? Eh, Iya. Miss Sari, maaf aku tadi ke-mute. Tadi aku mau nanya, aku kok udah naro itunya, apa namanya, image SRC-nya, tapi kok belum kelihatan ya? Belum muncul. Coba share screen dulu coba. Halo? Ya, ini baru kelihatan. Oke, ini image source-nya ini kan kamu naruhnya di folder image ya. Jadi eh, image src sama dengan harusnya itu image garis miring gambar maca.jpg. Karena si gambar Oh, maca.jpg-nya itu adanya di folder image. coba Miss Sari aja deh yang request control. Oke, bentar, bentar. Oke, ini nih. Ini jadi image gambar maca. Karena kan tadi kamu naruhnya di situ. Coba di refresh promonya. Nah, Nah, udah ya. oke. Oke, Eh, yang lain juga kayak gitu ya. Jadi yang gambar yang lain ini kan di bawah nanti masih ada gambarnya. Ini kayak gitu juga. Jadi jangan lupa untuk yang gambar ini kita harus sesuaikan dengan kayak misalnya kita ke Windows Explorer gitu ya. Itu kan ada folder apa. Nah, jangan lupa foldernya itu kita kasih juga namanya di sini supaya benar. Kalau enggak nanti dia nyarinya tuh di bawah sini. Sedangkan kan gambarnya ada di dalam folder. Ya, Kak. oke. Em, aku share lagi yang itu tadi kan kita udah nambahin gambar tapi belum menjadi kartu-kartu yang harusnya muncul gitu ya. Tapi ini belum. Nah, ini kamu copy dari style CSS. Ini copy ke di sini style CSS kamu. Taruh aja di paling bawah. Terus di previewnya kita coba cek apakah sudah oke. Nah, nanti kayak gini ya. Nah, ini kenapa sih gratis kue spesialnya kok di bawah? Karena kita tadi pakai wrap. Di sini nih, kalau kamu lihat, kamu perhatiin CSS-nya. Jadi kalau CSS itu emang kita harus ngelihat satu-satu ya. Ini apa gitu. Nah tadi yang div container ini kita udah pakai flex ya. Di display flex. Flex wrap-nya itu di wrap. Jadi kartunya akan pindah baris jika tidak muat. Nah kalau kamu lihat di sini kan, nah ini ternyata nggak muat nih kalau dibikin 3 kartu. Jadi kartu yang ini nih pindah ke bawah. Tapi kalau layarnya lebih besar, nih aku coba open in new tab. Dia bisa karena layar ini lebih besar, jadi dia masih muat di kanan. Nanti kalau misalnya ini jadi lebih kecil, apa? Eh, mana deh? Ini kalau kita kecilin, dia juga akan turun ke bawah gitu. Oke. Nah, untuk CSS-nya, nah kamu nanti bisa lihat satu-satu di sini. Displaynya pakai flex, pakai wrap, dan ini kita taruh di center di tengah. Gap ini jarak antara kartunya 30 pixel. Ini maksimum width-nya, marginnya berapa, padding berapa. Nah, ini untuk setiap kartu promo. Kita kasih background color, kita kasih border radius ini supaya ujungnya apa melengkung gitu ya. Dan kita kasih shadow. Terus ini, nah ini untuk memastikan gambar di dalam div-nya itu nggak keluar. Ini ada text align center tuh yang mana sih? Yang ini nih. Nih, ini kan jadi di tengah nih. Itu dari text align center. Tunggu, ini aku close dulu karena kebanyakan. Nah,
Terus di sini ada transition. Nah, ini cuman buat efek aja supaya dia em, nah, kalau yang efek naik ini tuh yang ini ya. Yang nih, promo card hover. Hover tuh maksudnya mouse kita tuh berada di atas elemen tersebut. Nah, ini kan berada di atas ini nih. Perhatiin nggak kalau misalnya kita mouse-nya kita ke sini, dia turun, mouse-nya kita ke atas gambar, dia naik. Nah, itu ada di sini, transform. Transform, translate Y. Ini artinya kita bikin dia sedikit naik gitu. Terus ini standar aja ya. Ini yang kayak kemarin juga yang kita bikin di gallery, ada width-nya berapa, ini apa? Tingginya berapa, object fit ini. Nah, object fit ini nih sebenarnya kalau kamu perhatiin eh gambar si kue ini nih sebenarnya lebih lebih dari ini ya. Jadi kalau kamu buka di sini tuh gambarnya kayak gini gitu kan. Tapi karena di CSS kamu bilang object fit cover. Cover itu maksudnya menyesuaikan dengan apa namanya? Dengan tempatnya. Kalau misalnya dia kelebihan, dia akan potong. Nah, ini kan kamu lihat ini kepotong nih bagian atasnya. Tapi dengan seperti ini, dia nggak jadi gepeng banget. Kalau gepeng tuh maksudnya eh, panjang sama lebarnya tuh nggak sesuai gitu. Nah, untuk ini terus margin bottom, border bottom, oke. Ini cuman ngasih eh, judulnya, dia lebih besar 1,8 em. Terus untuk paragrafnya dia bikin 1,1. Nah, ini yang bikin kenapa sih di halaman promo ini kan ini kan link ya. Kalau link kan harusnya tulisan biasa gitu. Tapi kok dia bisa jadi oh ini belum belum di ini ya, belum dikasih bentar. eh, promo button. Nah, ini ada eh, kelasnya ternyata ya. Jadi di link ini kita kasih kelas karena kita mau bikin dia jadi button. Nah, kalau kamu lihat kan link kan biasa aja ya, kayak begini doang. Tapi ternyata nanti kita bisa bikin jadi button dengan cara bikin kelasnya di CSS. Display inline block, bla bla bla, kasih radius supaya jadi eh, kayak button. Coba kita lihat jadi kayak gimana. Nah, jadi kayak gini. Bagus ya. Jadi yang tadinya begini, yang tadinya link biasa, dengan CSS tuh bisa jadi kayak button. Padahal dia bukan button, dia cuma link biasa. Nih, Ahref, link biasa. Tapi karena kita kasihin kelas promo button, akhirnya dia jadi berubah tampilannya ya. Oke, yang ini nih, background color. Ini bisa kamu ganti apa warna si buttonnya ya. Terus kalau ini font colornya bisa jadi white atau apa. Terus ini tadi supaya dia buttonnya itu apa melengkung ya ininya ujungnya yang kayak gini. Terus text decoration ini untuk menghilangkan garis bawah. Ini kan kalau link itu ada garis bawahnya ya defaultnya. Ini supaya hilang kita pakai si text decoration none. Oke, ini aku refresh. Nanti dia akan berubah. Siapa mau nanya? Zia? Zia kenapa? Tapi punya aku masih putih. Oke, coba Zia share screen.
Oke, coba. Dia nggak ke update atau apa ya? Coba balik ke indeks deh. Indeks. Ini promo HTML benar kok. Ininya juga namanya promo HTML juga. Ini ada yang ke ininya sama kok. Benar. eh Apa mungkin nggak ke refresh kali ya? Waktu itu aku juga pernah sih. Udah diganti tapi nggak ke refresh. Coba mungkin ini di close dulu. Terus coba di open lagi deh. Close dulu ya. Kok ini sih salah. Wait, ini kenapa kamu masukin ke Git ya? Folder Git. Kenapa ya? Nama ininya benar kok. View page source. Coba aku bikin file baru aja kalau gitu. New file. Promo 2 HTML. Yes. Promo 2. Ini bisa. Loh, ini promonya jadi kosong. Ini kosong ternyata. Em, eh, aku coba dari sini ya. Nah, bisa nih. Mungkin tadi ngebug ininya si replit-nya. Kamu ulang lagi ya. Maaf. Ini jadi kamu ulang lagi. Ini copy aja indeksnya. Pindahin ke si promo ini. Terus isinya ini kamu pindahin ke dalam si bodinya. Hmm. Ini bawahnya hapus nih. Ini juga hapus. Nah, ini nanti kamu ulang lagi. Oh, oke, Kak. Ya, ini coba benar apa enggak. Nah, ini udah ya. Tinggal kamu isi. Ya, tadi kayaknya ngebug aja. Jadi kayak dia belum nge-save.
eh, jadi kita kira udah ada isinya, tapi pas dilihat kosong gitu. Ya, Kasih, Kak. sama-sama. Ada yang nanya lagi nggak? Kumis, Iya, siapa yang nanya tuh? Nadia, ini aku kok Heeh. image-nya kayak gimana ya, nggak beraturan letaknya. Oke, coba di share screen. Nih, bentar. Tuh, kayak nggak sejajar gitu loh. Oh, ini kamu stylenya belum diedit kan ya? Style apa? Ini style CSS. Ini belum ada belum ada si promo kontainer sama promo card itu belum kamu copy paste kan? Belum. Coba deh di copy paste dulu dari yang website Yang ini. yang bawah, yang style CSS. Nah, itu gaya untuk halaman promo. Oke. Ini. Nah, udah ya. Ini berarti Tapi ada yang masih ya, coba kamu lihat lagi di halaman promonya, promo HTML, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Promo container, promo card, diskon, oke, promo card. Nah, itu nggak ketutup tuh, yang tag yang buy one get one free tuh image-nya tuh belum ditutup tagnya. Coba aku oh ini. request. Yang ini nih, eh line 34. Ini lupa. Nah, cuman satu ini doang ternyata. Coba ya. Nah, ini kan ini udah pindah ke bawah kan. Yang ini juga udah pindah ke bawah. Nah, ini nanti kita cek. Ini harusnya kan dia full, full sampai ke apa sih namanya? Ke kontainer div-nya ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat di inspect. Nah, ini sebenarnya untuk nge-debug. Altamis debug apaan Altamis? Gimana Kak? Debug apaan debug? Debugging. Debugging, sebentar, debugging itu ya kalau nggak salah ya Kak, ini yang aku pelajarin waktu itu proses untuk searching atau founding untuk mencari kesalahan gitu aja atau bug Oke. dalam kode. Nah, ini kalau kalau kamu klik kanan inspect, itu tuh kita akan melihat kode aslinya yang dibaca oleh si browser. Nah, di gambar ini, kalau kita inspect itu, dia itu punya, dia itu mau apply ini, promo card image, width-nya 100%, tapi dia juga menginherit tuh maksudnya mewarisi sifat dari yang bawah-bawah ini, gitu. Nah, ternyata tuh dia menginherit dari si ini juga, si image ini max width-nya kan 80%. Makanya dia nggak bisa jadi 100% gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu, em, di image ini bisa kita bikin 100% ya. Atau sebenarnya sih dia harusnya kayak mereplace parent-nya ya. Tapi dia nggak mau. Oke. Coba yang di ini, mana image? IMG. Pasti di paling atas ya. Oke.
IMG coba jadi 100. Oke, udah bisa. Tapi ini biasanya kalau kita ngubah yang di... Nah, ini adalah salah satu kelemahan. Kalau kita eh, definisikan CSS itu dari nama elemennya doang, ini kan elemen image ya. Ini nih akan berlaku ke seluruh image gitu. Nah, makanya kalau bikin sesuatu, kita mau ngatur di halaman ini doang gitu ya. Kita nggak mau semua image akan berubah seperti ini. Kita bikin kelas kayak tadi ya. Nah, kalau misalnya kita nggak bikin kelas, nanti itu akan ngaruh ke mana-mana gitu. Nah, ini emang di halaman promo udah rapi ya. Nanti coba kita lihat di halaman lain. Oh, oke, ini aman gitu. Terus di our menu aman nggak? Aman soalnya dia nggak ada image ya. Di about us, oke, ternyata aman juga. Nah, kalau udah aman juga berarti it's okay kalau kita ganti dari yang 80% jadi 100% ya. Tapi kalau misalnya ternyata, kok ini gambarnya jadi penuh, aku nggak mau penuh. Nah, gambar itu nanti kamu kasih kelas baru aja. Oke? Hmm. Tadi di bagian promo kok di atasnya our menu ada Ini tulisan ya, coba kita lihat ya. Ini tuh apa deh? Mm. oh itu title itu ya. Ya, title ini sebenarnya cuma satu ya. Coba ini kita hapus. Yap, udah hilang. Jadi Oke. title itu cuma satu. Kalau ada dua, ya mungkin terjadi keanehan kayak tadi. Oke. Oh, yang ini juga nih. Ini kenapa ada dua begini ya? Ini satu aja sebenarnya. Kita nggak perlu dua style sheet. Coba untuk memastikan. Oke, ternyata udah rapi. Oke, good. Wah, ini udah ganti ininya ya. Gambarnya. Siapa yang nanya? Zizi nanya. Ini aku stop. Kak, kalau bisa nge-crop gambar itu gimana, Kak? Mau nge-crop gambar Iya, maksudnya di aplikasi atau di Replit sini apa gimana dah? bentar, bentar. Lagi share screen ya. Ini kan kayak kepotong gitu kan jadinya gambarnya. Nah, ini tuh pengen dibikin kayak ngepas gitu. Oh gitu. Sebenarnya ada dua cara sih. Kamu bisa nge-crop di luar aplikasi sini. Jadi maksudnya kamu edit dulu gambarnya sesuai dengan ininya apa namanya? Dimensinya. Nah, kalau misalnya dimensinya nggak sesuai, dia akan kepotong gitu. Kalau misalnya kamu mau maksain, tapi aku pengen dimensi yang, misalnya ini gambarnya nih eh, apa sih namanya? Bukan landscape portrait ya. Misalnya kamu foto pakai handphone, itu kan kalau kita fotonya apa horizontal dengan vertikal kan pasti beda dimensinya kan. Nah, kalau misalnya kamu fotonya vertikal, terus di sini kamu pengennya memenuhi ini kan horizontal ya. Pasti nanti akan ada yang kepotong gitu. Jadi kamu sesuaikan dulu gambarnya itu sesuai dengan dimensi dari si empatnya ini gitu. Oh, oke, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi sebaiknya nyari gambarnya yang sesuai dengan dimensi dengan yang kita mau. Kalau misalnya kita di website itu kita mau tampilin yang horizontal, berarti kita cari gambarnya yang horizontal juga. Supaya dia nggak terlalu banyak kepotong. Kalau misalnya gambarnya vertikal kan kayak, wah sayang tuh ya bawahnya harusnya ada muncul, tapi karena kepotong jadi nggak muncul. Oke, nah udah jam 5 lewat. Apa masih ada pertanyaan? Kalau misalnya code kamu masih ada error atau ada yang mau ditanyain, insya Allah nanti hari Rabu ya. Ini apa? Ada asistensi kelas asistensi lagi. Jadi kelas asistensi itu emang pasti kita nanya-nanya. Kalau banyak yang nanya, kamu ini apa?
gantian nanyanya gitu. Siapa nomor satu nanya, nomor dua siapa nanya. Atau enggak dikasih slot aja ini Altamis. Misalnya dari jam 1 sampai 1:20 siapa, 1:20 sampai 1:40 siapa gitu. Jadi ada slot untuk nanyanya. Oke, em, kelasnya kita akhiri sampai di sini. Udah jam 5 lewat. Hopefully dengan semakin lama kalian berhubungan dengan HTML dan CSS akan semakin familiar. Memang awalnya mungkin kayak bingung apaan sih ini kok kurang tanda kurung aja kok bisa beda hasilnya gitu. Ya emang seperti itu sih kalau coding. Kalau coding itu biasanya ada apa tanda pembuka, tanda penutup itu perlu kita ikutin. Kalau enggak nanti akan terjadi hal-hal yang aneh. Yang harusnya nggak muncul jadi muncul gitu. Yang atau yang harusnya muncul jadi nggak muncul kayak gitu. Nah, ya sebenarnya sih kalau misalnya setelah ini masih mau ada kelas-kelas lagi, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi aja. Aslinya tuh coding club itu tuh dulu waktu awalnya itu tahun 2016 apa ya? Itu tuh kita belajar JavaScript, JavaScript sama Python di Code Combat, which is sebenarnya itu masih masih pemula ya, pemula. Nah, sekarang ini aku lebih milih ke HTML dulu karena yang dibutuhkan di apa di dunia nyata itu biasanya HTML dulu gitu karena itu basicnya ya. Nanti kalau udah HTML dengan CSS-nya itu udah mantap, nanti kita mulai masuk ke JavaScript kayak gitu. Hopefully nanti ada project-project yang berikutnya. Oke. Terima kasih buat Araf, Fahri, Hanif, Nadia, Syarif, Sakib, Zizi, dan Zia. Sampai jumpa di kelas berikutnya hari Kamis, insya Allah. Kamis sore. Ya. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Sampai Kak. kelahiran. Terima kasih. And record dulu, Altamis. Oh iya Kak.